Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hadratu Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami' auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa silsilatihi wa jami' ahli baitihi al-kiram ila yaumil qiyamah wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was-salihin wal khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa jami' at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila jami' awliya ta'ala min masyarik al-ardi ila magharibi wa bariha wa bahri wa min yaminiha ila shimaliha khususan ila Sayyidina Syekh al-Qadir al-Jailani wa nakhusuhu khususan ila ruhi Imam An-Nawawi ila ruhi mu'allif kitab Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala alaihi Allah wa yafa'ana bi'alumihi wa amdadna bi karamati wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat khususan ila hadrati man dhukira ismuhum fi hadzal majlis wa nakhusuhu khususan ila ahli al-qubur من الحاضرين في هذا المجلس ونخص خصوصا إلى حضرة الروح والقول والنسل على مؤسس هذا المعهد وإلى المحسن في هذا المعهد وإلى التلاميذ ومشايخ وجميع أساتذة في هذا المعهد وأصوله وفروعه نسأل الصحة والعافية ورزقهم رزقا واسعا مباركا حلالا طيبا اجعله من الشاكرين اجعله من عبادنا المخلصين اجعله من عبادنا الفائزين شاء الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alinea berapa? Wa ammal asar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal atharu 'anis sahabati wat tabi'in min aqwalihim wa af'alihim, dan sungguh dan sangat banyak penjelasan asar itu penjelasan dari para sahabat dan tabi'in, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. Jadi banyak landasan hukum yang telah dilakukan oleh tabi'in serta ulama serta sahabat, baik itu melalui penjelasan secara lisan maupun secara perbuatan. Fa'aktsaru min antuhsara, maka lebih banyak antuhsara yang telah yang telah dihasilkan, maka banyak yang telah dihasilkan. Wa ashharu min antuzkara, dan lebih banyak yang masyhur dari apa yang telah dijelaskan, disebutkan, tuzkara sebutkan. Wa hadza kulluhu fi man la yakhafu riya'an wa la i'jaban, dan kesemuanya ini semua itu berlaku bagi siapa saja atau bagi orang-orang yang tidak takut riya, tidak takut melakukan riya, dan berlaku bagi orang yang tidak takut ujub. Pak, ngapu nggak manain, Pak? Kamu nggak manain? Oh, paham. Nah, aku butuh, kalau paham malah enak, kamu nanti tak tembak untuk maknain maksudku, nek paham. Malah aku senang ngono lho. Oh gitu, kalau kamu paham malah enak, tak suruh maknain gitu ya. Aku malah senang masih kayak gak. Oh gitu, nek kamu paham malah senang aku. Aku maknainnya udah santai aja. Jadi boleh orang itu baca Quran dengan jahar suaranya kalau orang itu tidak takut sifat riya dan tidak takut ujub itu sombong. Takutnya gitu. Kita suaranya keras, takut riya, takut sombong kan. Naudzubillah min dzalik.
Kita ngaji niati ikhlas, mengharap ridha Allah, tapi rupanya ngaji kita malah dinilai sebagai riya, sebagai perbuatan dosa kan, naudzubillah min dzalik. Enggak ada yang pengen seperti itu. Wala nahwahuma minal qabaih, dan wala nahwahuma, dan bukan juga nahwahuma seperti mereka berdua, seperti riya dan ujub, minal qabaih, dari beberapa hal yang jelek. Jadi apapun itu, kalau ngaji itu punya niat ataupun punya dampak yang jelek, maka akan tetap jadi jelek. Itu jeleknya perbuatan itu. Kamu melakukan perbuatan baik, tapi kemudian akibat perbuatan baik itu kemudian jadi jelek, maka perbuatan baik itu nggak dihukumi baik lagi, jelek. Kamu sholat, tapi karena sholat kamu, kemudian orang yang sedang nunggu kamu itu terzalimi, sholatmu ini maksiat, statusnya maksiat. Kamu ngaji, kamu sedang dikejar-kejar orang, punya amanah yang harus kamu selesaikan, tapi kamu lebih pilih, cuek aja lah, mending aku ngaji dulu, belum selesai tugas. Ngajimu ini maksiat karena kamu sudah punya amanah yang ya kayak gitu. Dalam Islam kayak gitu. Jadi apa ya, ada skala prioritas yang harus dikalahkan. Kebaikan itu akan, kebaikan yang kita lakukan itu akan kalah dengan kewajiban-kewajiban yang datang kepada diri kita. Misalkan ada tetangga mati, ya kita sok alim ya, kan santri kan gitu, baru pulang sok alim gitu kan biasanya. Ada tetangga lagi mati misalkan, meninggal dunia, kita santri kan kerjanya di masjid, murojaah, enggak sampai lupa takziah. Ini dia di masjid ini maksiat, ini maksiat. Jadi kalau alim itu yang bawa alim tenan, kalau tanggane mati ya tetap. Wala yu'dhi jama'atan bila besi salatihim, dan jangan pula yu'dhi menyakiti jama'atan sekelompok orang bila besi salatihim dengan melakukan salat mereka. Labes itu memakaikan salat itu ya salat. Jadi tidak boleh kamu ngaji, kemudian akibat kamu ngaji orang itu tersakiti, orang yang sedang sholat, makanya tersakiti gara-gara kamu ngaji. Makanya sebenarnya kalau saya ini kan tibian ngomong, tapi kalau yang negur baru satu orang tidak apa-apa, cuek aja. Tapi kalau yang negur udah banyak orang, udah itu berarti warning itu. Kalau yang negur fil kan baru satu orang kan. Selama ini nggak ada yang negur, nggak ada yang pernah negur bocah saya. Ya cuma bapak itu aja yang negur. Tapi kalau memang suara kita itu suara kita yang keras ketika kita ngaji itu mengganggu sekelompok orang yang sedang sholat, nah kita wajib untuk menurunkan suaranya. Ya, wala tukhafit biha wa bataghi baina dzalika sabila. Kita harus turunkan itu. Tidak boleh wa takhlitiha alaihim, takhallud, dan takhallud itu bercampur dengan sekelompok jamaah alaihim, bercampur dengan sholat alaihim, atas mereka. Jadi kalau mereka sedang sholat, misalkan kamu dalam majelis mereka yang sedang sholat, kamu tidak boleh mengeraskan suara, itu tidak boleh. Jangan sampai menyakiti sekelompok jamaah yang sedang melakukan sholat, apalagi kamu dalam satu majelis, misalkan di masjid. Makanya dulu itu kalau di hampir semua pondok itu kalau lagi sholat, kalau sholat wajib ya, sholat wajib, misalkan ada yang masbuk wajib, ada yang jamak qashar, ada yang jamak takdim takhir, pokoknya intinya jamak. Itu suara itu harus benar-benar redup. Beda kalau sunnah. Kalau sholat sunnah cuek aja, baca Quran sunnah muakkad, sholat sunnah muakkad juga, statusnya sama, tidak ada yang saling dikalahkan. Ya tetap kamu suara keras tidak apa-apa, orang cuma sholat sunnah. Kecuali kalau sholat wajib, itu harus diredupkan suara kamu. Ada orang lagi jamaah sholat, kamu mentang-mentang hafal Quran, lantana, suara ele, aduh rere. Dan suaranya api mau apa?
Wa qad nukila, kita lanjutkan, wa qad nukila an jama'atin minas salaf ikhtiyarul ikhfa li khaufihim mimma dzakarnahu. Dan sungguh telah dinukil dari sekelompok ulama salaf, mereka memilih untuk ikhfa. Ikhfa itu menyamarkan. Li khaufihim, karena mereka takut, mimma dzakarnahu, dari apa yang telah dijelaskan. Jadi enaknya itu jadi orang-orang dulu itu lebih pilih ya udah disamarkan aja suaranya, nggak usah dikeras-keraskan ngajinya. Ya kalau setoran wajib keras, setoran itu suaranya wajib keras, suaranya yang keras ya, suaranya keras. Kalau ngajinya nggak boleh keras-keras, nggak boleh ngaji keras-keras. Udah masuk berarti ilmunya udah masuk. Nggak boleh ngaji keras-keras itu, nggak, suaranya harus keras. Nah itu baru benar itu. Fa'anil A'mas, maka dari A'mas, qala, A'mas itu ngomong. A'mas itu siapa? Disebut di sini huwa Sulaiman bin Mihran al-Asadi bil Wila, Abu Muhammad tabi'i masyhur, asluhu min biladir Rai wa man sya'ahu wa wafatahu fil Kufah. Kana aliman bil Quran wal hadits wal faraid wa kana yusamma al-mushaf li sadiqihi. Di imam ini termasuk tabi'in dia ya. Tabi'in itu orang yang tidak bertemu dengan Nabi tapi bertemu dengan sahabat Nabi. Dia lahir dan wafat, beliau wafat di Kufah, terkenal dengan alim Al-Qur'an, hadis dan ilmu-ilmu faraid. Nah, ini beliau ngomong apa? Qala dakhaltu ala Ibrahim. Aku telah masuk ke rumah Ibrahim, ke tempat Ibrahim. Wa huwa yaqra'u fil mushaf, dan dia sedang baca menggunakan mushaf. Fasta'dzana alaihim rajulun faghattahu. Fasta'dzana alaihi, maka ada seseorang meminta izin terhadapnya. Ista'dzana itu meminta. Pokoknya ada alif dan sin itu maknanya minta. Kalau ghafara artinya ampunan. Kalau istighfar artinya minta ampunan. Ada alif dan sin. Kalau kayak adina itu izin ya, seperti Mas Eko izin mau kemana itu izin. Tapi kalau ista'dzana tambah alif dan sin tambah ta berarti meminta izin. Maka seseorang mau meminta izin, faghattahu, maka diperintah untuk menunggu. Waqala, maka menunggunya. Wa qala la yara hadza. Dia berkata, la yara hadza, aku tidak mengetahui, dia tidak mengetahui hal ini. Anni kuntu aqra'u kullu sa'atin, sesungguhnya aku telah membaca Al-Qur'an kullu sa'atin, tiap waktu. Telah membaca Al-Qur'an tiap waktu. Jadi ada orang sowan tempat Ibrahim, A'mas itu sowan tempat Ibrahim. Ibrahim sedang baca Quran. Ya A'mas nungguin aja, nggak berani. Dia nggak tahu bahwa dia itu nggak tahu bahwa sungguhnya saya telah nunggu dia. Selama dia baca Quran itu saya udah nunggu dia. La ya roh, dia tidak tahu hadza, yang demikian. Anni, sungguhnya aku telah menunggu dia sedang baca Quran. Nunggu baca Quran artinya tradisi salafus soleh itu kalau baca Quran pertama pakai mushaf ya, kemudian suaranya terdengar keras. Ya ada yang sebagian terdengar keras karena di rumah sendiri ini kan. Kalau kamu mau di rumah sendiri mau keras, di pondok ini mau keras kayak apa, bebas kamu, nggak ada yang melarang. Malah aku seneng suaranya keras-keras. Suaranya yang keras ya, kalau ngajinya nggak boleh keras. Wa an Abi Aliyah qala kuntu jalisan ma ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum. Dari Abu Aliyah, beliau itu ngomong, aku duduk bersama sahabat-sahabat Rasul wa radhiya anhum, dan mereka semua telah meridhoinya. Jadi boleh. Faqala rajulun minhum, maka seseorang lelaki di antara mereka itu berkata, qara'tul lailata hadza, aku telah membaca pada waktu malam hari kada seperti ini. Faqalu hadza khattuka
hadzuka min. Faqalu, maka mereka menjawab, hadza hadzuka min. Ini ialah aturanmu minhu darinya. Wa yastadillu hadza bi hadithi Uqbah, wa yastadillu, dan meminta dalil haula demikian bi hadithi Uqbah, dengan hadisnya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, al jahir bil Quran kal jahir bis shadaqah. Orang yang menjaharkan suara Al-Qur'an, suara bacaan Al-Qur'an itu seperti orang yang menjaharkan sedekahnya. Jadi sama saja, enggak ada pelarangan. Wal masirru bil Qur'an musirru bil Qur'an kal musirri bis shadaqah. Dan orang yang mensirkan atau merahasiakan bacaan Al-Qur'an itu seperti orang yang merahasiakan pahala sedekah. Artinya kalau sedekah jahar itu Allah itu lebih senang sedekah itu pertama sirron wa alaniyah. Begitupun ketika baca Quran, Allah itu lebih senang bacaan Al-Quran sirron wa alaniyah. Bukan berarti jahar itu ndak senang, ya senang, Allah itu senang semua sama. Tapi kalau diadu lagi tetap sir, tetap yang menang sir. Ini menunjukkan bahwa kebaikan yang hakiki harusnya benar-benar kamu rahasiakan. Benar-benar harus kamu rahasiakan. Jangan pernah kamu kalau ditanya orang itu udah dapat berapa juz, lihat orangnya. Kalau orangnya kira-kira orangnya itu alim, pinter, ngerti agama, sudah hafal Quran, jangan nyebut juz. Jangan nyebut juz. Ya, kalau ada ustaz-ustaz rata-rata nggak ada yang berani. Saya dulu kalau ditanya kiai-kiai udah dapat berapa juz nggak pernah tak jawab. Tapi kalau yang nanya orang awam tak jawab. Siapa tahu mereka mau tertarik untuk mondok, untuk ngaji. Alhamdulillah saya udah dapat 29 juz. Berapa bulan? 6-7 bulan. Ayo mondok yuk, makan yuk. Nah, itu kan orang termotivasi. Kalau sama orang alim ngapain kamu sebutin itu, malah terkesan kamu sombong. Ojo. Ya, sama orang-orang itu ya ngomongnya sambil ngopi gitu. Jadi kita itu mau ngajak orang ngaji itu tidak bisa kalau kita dengan pakaian santri, tidak bisa. Kita harus ngajak ngaji orang itu dengan pakaian ya, jangan pakaian santri, pakaian yang biasa. Makanya bolak-balik aku ngomong jadi santri itu harus bisa pakai sarung, harus bisa pakai lepis, harus bisa pakai topi, bisa pakai peci jadi santri itu. Bolak-balik aku ngomong. Artinya di masyarakat umum kamu berguna, di masyarakat agamawan kamu berguna. Ya kalau santri cuma isone mohon maaf kayak Pak Tahid tok gitu. Kayak Ustaz Mujtahid aja gitu, santri itu lain. Ruang lingkupnya ya itu aja. Tapi kalau kamu jadi layaknya saya mau masuk di mana aja bebas ya. Kecuali penjara aja masuk, aku ngisi di penjara aja pernah kan. Ngisi di LP, semua masuk. Ngisi di mana apa? Kecuali diskotik aku nggak berani. Masya Allah. Pokoknya kamu harus jadi santri kayak gitu. Makanya kuliah. Nah, tapi Ustaz gimana kuliah? Yaitu kuliah 30%, mondoknya 70%. Saya dulu gitu. Saya dulu pas mondokku serius. Sekolah saya nggak serius. 1 tahun pertama saya nggak juara, biarin. Saya termasuk orang yang juara umum ketika SD SMP itu, juara umum saya. Ketika SD saya mau berangkat ke Kudus, juara umum saya di sekolah dulu. Berangkat ke Kudus nggak juara. Tapi pas alhamdulillah masuk kota Kudus 1 tahun hafal Al-Quran, kemudian ikut program Excel ya bisa lulus buktinya. Ya termasuk menyandang juara juga walaupun 20 besar. 20 besar dari berapa ratus loh, termasuk rotok pinter titik. Rotok pinter. Ya, kamu nyari ustadz yang hafal Al-Quran, nggak pinter ngaji kitab, coba golek rotok angin. Iya. Coba cari ustadz yang hafal Al-Quran, pinter ngaji kitab.
Roto angel maksudnya jarang. Ada yang pintar ngaji kitab, ngafal Quran. Ada yang hafal Quran tok. Banyak di CKH kemarin itu hafal Al-Quran lancar-lancar banyak. Tapi kalau mau kitab bingung gitu. Bingung kan. Iya enggak iso. Aku lo diadu sama Ustadz Mustahid yang guru Amsilati aja. Insya Allah lo roto iso. Kita lanjut. Rawahu, makanya kamu digasai terima bismillah ya KO le terima bismillah ya Rasul Jawa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i, hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Qala Tirmidzi haditsun hasanun, qala Tirmidzi wa ma'na hadzal hadits anna alladhi yusirru bi qira'atil Qur'an afdalu min alladhi yajharu biha. Nah ini Imam At-Tirmidzi mengomentari makna hadis yang sesungguhnya ialah, makna hadis di atas ini ialah sesungguhnya orang-orang yang merahasiakan bacaan Al-Quran itu lebih diutamakan daripada orang-orang yang menjaharkan bacaannya. Ini kalau lagi apa namanya, lagi di tempat umum loh, bukan dalam konteks lagi ngaji. Engkau kamu lagi ngaji suara tak keplak ya kamu. Lagi ngaji sama Ustaz Faiz lagi belajar mahrus suara dzadzidzubat dan itu keplak sama Waduh, kamu bisa bahaya, kamu harus kalau lagi belajar harus keras suaranya. Kalau pas sudah murojaah misalkan di masjid kan banyak orang. Misal kalau orangnya kira-kira paham jahar, kalau suara kira-kira banyak mau Jumatan rame. Ya ngerti sikon lah, intinya ngerti sikon. Li'anna shadaqah sirri afdalu 'inda ahli ilmi min shadaqatil adaniyah. Sesungguhnya sedekah yang dirahasiakan itu lebih utama dari menurut ahli ilmu, menurut orang-orang yang berilmu, min shadaqatil alaniyah, daripada sedekah yang terang-terangan. Qala Imam At-Tirmidzi Imam An-Nawawi ngomong, wa innama ma'na hadzal hadits inda ahli ilmi likay ya'mana ar-rajul minal ujubi. Sesungguhnya makna dari hadis di atas menurut ahli ilmu ialah likay ya'mana rajul, supaya seseorang itu menjadi aman, menjadi terproteksi minal ujubi, dari sifat ujub. Makanya gampang banget ujub itu, bener. Nggak usah jauh-jauh lah. Kamu jajalah, misalkan saya tes ini ya, kamu misalkan mau ujian kenaikan marhalah itu, kamu udah siap nih, 1 juz ya, lancar nih kayaknya ketemu satu kan lancar, kayak dalam hati udah gitu. Maju ketemu saya, bismillah, insya Allah nggak lancar, insya Allah, karena kamu udah pede. Saya dulu gitu, ketika tampil itu habis juara 1 30 juz, ikut tafsir bahasa Arab, nggak juara. Gimana, orang peserta baru semua kan, mantan juara 30 saya, tampil udah pede. Soalnya ada 4, 1, 2, 3, mulai soal keempat baca surah An-Najm dari awal, baca surah Al-Qamar dari awal, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Itu ayat kedua beliau, yang ayat kedua surat Al-Qamar, padahal masih awal surat, harusnya lancar. Beliau kena tet 1, nggak jadi juara. Masya Allah. Itu karena sombong. Udah soal keempat itu udah nggak bisa jaga hati. Mau nampil itu harus bener jaga hati. Dari sombong itu nggak boleh. Sekali kamu sombong, rasa sombong, apalagi udah berani mainin lagu gitu, udah tanda-tanda itu. Orang yang berani mainin lagu itu orang yang pasti terhindar dari sifat sombong. Dia khusyuk. Nggak mainin lagu benar-benar dari hatinya, bukan karena dia ingin itu. Enggak. Coba aja kalau nggak percaya nanti kan, kalau hafalan kamu 10 juz, kalau 5 juz kamu harus ikut tilawah. Kalau dapat 10 juz kamu baru bisa ikut. 10 juz kan nggak ada tilawahnya. Nah, jajal nanti kamu. 10 juz paling usianya mentok 23. Usahamu berapa, Pil? Hah? 20. Kalau bisa tahun ini kamu selesai 10 juz, nanti bisa ikut. Nanti tak daftarin 10 juz. Biar ngecek kamu gimana rasanya ya. Rasanya nano-nano, udah nyampe depan itu nano-nano. Apalagi yang lihat kan bukan hanya laki-laki, tapi perempuan-perempuan yang cam-cam itu kan banyak. Kayaknya anak-anak pas kipi. Lanjut. Kalau saya udah masyhur, dia udah sering nampil, saya kan udah sering nampil, tapi pas skip.
Ya digdak. Bener kayak gitu ya. Oh, kayak gitu ya. Oh ya, berarti aku salah berarti. Li'anna alladhi yusirru bil amal la yakhafu alaihi min al-ujubi kama yukhafu alaihi min alaniyatihi. Karena sesungguhnya amal yang dirahasiakan itu tidak akan takut terhadap sifat ujub, sama seperti takut terhadap kama yukhafu, sama seperti yukhafu takut alaihi terhadap amal min alaniyah dengan terang-terangan. Jadi kalau kamu takut ujub ya udah rahasiakan saja, dirahasiakan. Tapi kalau dirahasiakan itu pilihannya cuma dua. Dia benar-benar zuhud karena ingin gak diketahui jumlah hafalannya atau jumlah ngajinya. Yang kedua dia goblok, emang goblok loh. Pilihannya cuma itu. Kalau orang yang dapat berapa, Phil? Boten lah, datu pena gitu biasanya. Dapat berapa, Phil? Boten tasik sekedip. Masih sedikit. Serius berapa, Phil? Serius tasik sekedip, Ustaz. Pilihannya dua. Dia benar-benar alim atau cerdas atau memang dia takut sombong. Yang kedua goblok. Ada kawanku goblok, dapat berapa? Ya, dari dulu cuma satu juz. Juz satu. Boten lah tes sekedhik, tapi modalnya 10 tahun. Tes sekedhik. Ya kalau Mas Eko karuan lurah pondok akeh urusane kan. Lanjut. Qultu wa kullu hadza muwafiqun lima taqaddama taqriruhu fi awalil fasli minat tafsili. Qultu, aku telah mengatakan, wa kullu hadza, dan semua ini muwafiqun cocok lima taqaddama taqriruhu terhadap apa saja yang telah diulangi ya pada terdahulu fi awalil fasli pada permulaan pasal minat tafsili dari beberapa penjelasan. Wa annahu in khafa bisababil jahri syai'an mimma yakrahu lam yajhar, dan sesungguhnya apabila takut bisababil jahri karena sebab mengucapkan sesuatu itu secara jahar, mimma yakrahu dari apa saja yang dibenci, dari apa saja yang dilarang, lam yajhar maka jangan dijaharkan. Ini kesimpulannya ya. Kalau kamu takut terjadi sesuatu karena kamu baca jahar dan segala macamnya, akan timbul masalah, maka jangan dijaharkan. Wa illam yakhaf istuhibba lahul jahar. Apabila kamu tidak takut, maka disunahkan untuk jahar. Disunahkan senangi untuk berlaku jahar. Kalau kamu tidak takut tertimpa segala macam keburukan atau bisa menjaga hati, bisa menjaga pikiran, ya, lebih baik jahar. Fa in kanatil qira'ah fi jama'atin mujtami'in, maka apabila bacaan itu fi jama'atil mujtami'in, pada jamaah yang berkumpul, pada semua jamaah yang berkumpul, ta'akkada istihbabul jahri lima qadamnahu, diharuskan ya. Muakkadah itu apa? Sunnah muakkad, sunnah yang diharuskan. Ta'akkada diharuskan, istihbabul jahr menggunakan jahar, disunahkan untuk berlaku jahar lima qaddamnahu, seperti apa? Lima terhadap barang qaddamnahu yang telah dijelaskan terdahulu. Walima yahsulu fihi, dan terhadap apa saja yahsulu yang telah menghasilkan fihi di dalamnya min naf'in, dari segala kemanfaatan, ghairihim selain mereka semua. Wallahu a'lam. Artinya kalau kamu tidak takut terhadap ujub, takabur, riya dan segala macamnya, lebih baik kamu jaharkan. Karena terutama apabila pada jamaah banyak, misalkan dalam majelis semaan gitu. Ustaz gak enak loh Ustaz, takut riya Ustaz. Kamu udah ketahuan suruh baca kan pakai mic, takut riya Ustaz. Gak mau baca bismillahirrahmanirrahim. Ya itu gak boleh, karena momennya jamaah, sedang jamaah, ya harus jahar. Kamu disuruh nampil,
Gak enak Ustaz. Takut teriak Ustaz, takut teriak. Alasannya itu. Ya kayak gini malah harus ta'akkad istihbabul jahr, harus dijaharkan yang kondisi kayak gini. Karena apa? Karena ada jamaah yang sedang berkumpul. Siapa lagi kalau nggak ada kamu ini? Emang mau orang lain yang baca Quran? Yang penting kamu ini lah yang baca Quran. Kayak Mas Eko diminta misalkan untuk imam gitu. Walaupun di sini belum layak untuk imam. Ya maksudnya belum layak untuk surat-surat yang panjang Mas Eko. Layaknya Kausar aja milu aku. Kausar sama Kulhu aja. Ustaz Kausar sampai Kausar kalau imam. Nah, kalau Mas Eko misalkan di kampung disuruh imam maju-maju aja karena sampean yang berhak. Ya daripada diimami sama model-model wong enggak jelas itu yang enggak pernah ngaji ya. Malah rusak kabeh salate. Kamu mau salat diimami sama orang-orang yang enggak jelas bacaannya cuma. Rusak semua salatnya. Ya kurang afdal walaupun jamaahnya tetap diterima tapi kan afdalnya harus dengan bacaan dengan imam yang baik. Minimal pernah ngaji. Yuk kita lanjut. Ini pasal baru ya.